Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Amelda dengan NIM 230511096. Di video ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antarpribadi yang diampu oleh dosen Dr. Non Syafriabdi MPD. Tema wawancara yang saya angkat yaitu pendidikan karakter dengan narasumber seorang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Tiara Amelda dari Universitas Riau jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, maksud saya di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang pendidikan karakter. Ya. Nah, sebelum kita memulai wawancara, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih atas waktu diberikan. Nama saya Sarkani. Profesi saya adalah seorang guru. Memang saya banyak berkecimpung mulai dari guru SD, SMP, SMA, madrasah. Sudah 14 sekolah saya mengajar sampai sekarang. Nah, langsung saja saya memulai wawancaranya ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bapak pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah suatu proses edukasi perubahan ke arah yang lebih baik, kompetensi sampai kepada karakter. Itu namanya pendidikan. Jadi pendidikan itu akan melalui suatu proses yang belajar. Menurut Bapak, apakah semua orang itu harus mendapatkan pendidikan? Semua orang harus melakukan pendidikan karena diatur dalam konstitusi negara kita pasal 31 Undang-Undang 45 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi moto daripada pendidikan lifelong education. Pendidikan itu adalah menuntut ilmu itu adalah tidak ada batas usia, ya kan? Bahkan Rasul menyampaikan tutuplah ilmu itu sekali sampai ke negeri Cina. Itulah hebat Cina dalam bidang pendidikan. Itulah dicontohkan Nabi kita kenal bahwa pendidikan itu wajib. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pengajaran dan pemerintah wajib membiayai. Jadi menuntut ilmu atau di sekolah itu wajib, makanya dibuat oleh pemerintah undang-undang wajib belajar. SD, SMP wajib belajar. Apakah pendidikan itu sangat berperan penting dalam membentuk karakter seseorang, Pak? Ya, pendidikan itu memang suatu proses perubahan, ya kan? Dengan pendidikan itulah orang akan berkarakter dan berperilaku. Makanya timbul moto seperti pendidikan itu, orang berpendidikan seperti sebuah pohon padi, makin berisi dia makin merunduk. Gitu orang semakin tinggi ilmunya dia semakin istiqomah dan perilakunya sangat santun dan beretika. Nah, itu orang pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting dan sangat pokok dalam membentuk karakter manusia. Menurut Bapak, apakah tujuan membentuknya karakter siswa di sekolah itu? Supaya perilaku siswa yang diharapkan oleh guru adalah bagaimana siswa itu berperilaku ke arah yang lebih baik. Makanya kalau dikatakan belajar itu adalah suatu proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang baik menjadi baik. Jadi pendidikan itulah yang paling banyak merubah proses karakter manusia, karakter anak-anak didik, ya, dalam dia berinteraksi sehari-hari. Selanjutnya, apakah peran guru itu sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter siswa, Pak? Ya, sangat peran guru itu kalau dilihat dari segi etimologi, guru itu adalah agen sosialisasi.
agen sosialisasi bahwa guru ada apa pun yang dilakukan guru, dia akan mentularkan ya sikap dan tata perilaku guru akan menjadi suatu panutan bagi siswa-siswanya. Makanya pendidikan karakter itu ya, guru adalah menjadi suatu yang dicontoh dan ditiru ya, oleh siswa. Makanya ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Nah gitulah. Jadi guru itu adalah agen sosialisasi, mensosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia selalu mengajar di depan kelas. Secara tidak langsung bahwa etika guru berjalan di sekolah, berpakaian apapun tindak tanduknya di sekolah, tidak berhadapan langsung dengan anak, tapi itu akan diperhatikan selalu oleh anak-anak didik, karena guru adalah dicontoh dan ditiru. Oke, selanjutnya menurut Bapak, apakah membentuk karakter siswa itu termasuk tantangan besar bagi seorang guru? Jelas, memang itu tantangan. Karena zaman sekarang ini ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, di satu sisi seorang pendidik, seorang guru adalah pendidik, mendidik dan mengajar. Jadi guru itu ada dua fungsi, sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Mengajar ini mungkin semua orang bisa, tapi mendidik ini yang berat. Nah ini yang dialami oleh guru, dua ini tidak bisa terlepas, ya kan? Nah, karena guru di samping mengajar dia juga mendidik, memberikan suatu suri teladan. Nah tantangannya ada, guru ingin anak itu beretika, ingin anak itu pintar, sementara anak ini ya bermacam-macam perilaku dan kompetensi. Nah, contoh yang kita tengok di media, anak yang tidak mau sholat zuhur berjamaah melawan guru, ditarik guru, terpukul sedikit oleh guru, dilawan oleh orang tua, diserang oleh orang tua, bahkan dituntut secara hukum. Nah, padahal tujuan guru adalah supaya dia ikut sholat jamaah. Di situ ada menanamkan nilai-nilai religius dan nilai etika, tunduk kepada guru dan tahu dia beragama, bahwa sholat berjamaah disitulah tuntunan guru kepada siswa, mengajar untuk sholat berjamaah. Di situ melatih ya supaya dari usia ya balik dia betul-betul melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama. Inilah tantangan. Nah, jadi di satu sisi guru ingin anak ini berperilaku ya 3 dimensi, di satu sisi dia bertentangan dengan ya undang-undang perlindungan anak. Nah, contoh dalam taksonomi Bloom ya kan ada 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan. Pertama, kognitif, pengetahuan. Nah, dari anak inilah dibentuk dari segi pengetahuan dengan berbagai ilmu. Sudah itu psikomotor, penggerak. Nah, anak itu harus terampil. Yang 3 adalah afektif, sikap. Anak berpengetahuan bagus, ilmu yang bagus, kompetensi yang bagus, jenius. Kemudian keterampilannya anak ini berprestasi, baik di bidang eksakta maupun bidang seni maupun bidang olahraga, berprestasi. Tapi dia tidak memiliki karakter, tidak memiliki sikap, tidak ada artinya, hilang yang kedua tadi. Kognitif hilang, psikomotor juga hilang. Kenapa? Karena tidak berkarakter, tidak memiliki etika yang baik. Makanya sikap ini penting untuk membangun anak yang berpengetahuan tinggi tapi tidak berilmu, karakter tidak berkarakter, tidak ada. Ibarat apa namanya pepatah kan? Saya lupa pepatahnya.
Jadi 3 komponen menurut taksonomi Bloom itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kognitif, pengetahuan, psikomotor, keterampilan, dan sikap. Inilah yang 3 komponen ini yang dilakukan oleh guru di sekolah di Satria Pasti. Anak berpengetahuan, jenius, tapi tidak berperilaku nggak ada artinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter itu sangat penting ya Pak? Sangat penting, karena seperti tadi, tidak ada arti orang berilmu tinggi tapi tidak berperilaku baik, tidak ada artinya, hilang semua. Nah, ini kan, jadi kalau orang berkarakter baik pasti dia berilmu. Orang berilmu tinggi belum tentu berkarakter baik. Nah, jadi taksonomi pun 3 itu tak bisa dipisahkan. Kognitif, pengetahuan, psikomotor, ya, keterampilan, kemudian afektif, sikap, tidak bisa dipisahkan. Makanya tujuan pendidikan itu adalah membentuk watak manusia. Watak manusia itu apa? Karakter, tabiat, bahasa orang kampung, tabiat, perilaku. Nah, dalam sehari-hari itu dilihat berubah tidak anak secara perilaku sehari-hari. Makanya itulah bahwa pendidikan itu sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter manusia. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru sekarang, bagaimana Bapak menilai karakter siswa pada zaman sekarang? Ya. Karakter siswa dengan zaman sekarang ini ya sangat jauh beda semasa kami sekolah. Dulu tidak ada undang perlindungan anak, sekarang ada undang perlindungan anak, dan ada juga undang-undang KDRT melindungi seorang perempuan. Nah, ini kan, jadi walaupun dia suami mukul istri, kalau nanti istri mengadu ke pihak kepolisian, suaminya bisa dipidanakan. Orang tua mukul anak berbekas diadukan oleh anak atau keluarga dari si anak, orang tua bisa dituntut secara hukum. Kalau zaman kami dulu ngaji, sekolah, main tampar, main tendang, pukul sapu setiap malam. Kalau ngaji di sekolah tiap hari kena sapu, nggak ada ya orang tua datang ke sekolah. Kalau zaman sekarang, jangankan dipukul anaknya, marah ya jangan, ngadu pulang. Nah, orang tua meradang ke sekolah. Seperti itu, apa sedikit datang oleh murid, terjewer anak sedikit datang. Inilah, jadi tantangan bagi kami seorang guru, mau disiplinkan anak takut. Rambut anak panjang-panjang nanti dipotong, datang orang tua ngamuk sekolah. Sangat berbeda sekali. Apalagi tertampar anak. Nah, inilah tantangan. Di satu sisi kami ingin membentuk karakter anak itu betul-betul sikap seorang pelajar. Mulai dari berpakaian sampai kepada rambutnya, bagaimana kami menuntut. Tapi kalau sudah terjewer, anak kita bentuk karakternya seperti ini, marah, apalagi kita pukul, orang tua meradang. Jadi guru zaman sekarang ya piti-piti, ingin disimpulkan anak, nanti bertentangan dengan sikap anak, akhirnya anak melawan, kemudian pulang ngadu orang tua datang ke sekolah. Jadi inilah guru yang selalu waspada sehari-hari untuk mendisiplinkan anak, sehingga takut guru mendisiplinkan anak zaman sekarang ini, ya. Karena orang tua selalu membekap, selalu membesar-besarkan anak. Nah, jadi kalau orang tua selalu membesar-besarkan anak, selalu membela anak, selalu membekap perilaku anak, ngadu orang anak diterima, kemudian datang ke sekolah. Jadi anak tuh dalam berperilaku dia arogan dengan kawan, ya, selalu dia arogan dengan kawan dan juga melawan guru. Anak SD itu melawan guru, apalagi SMP SMA. Inilah, jadi guru tuh banyak takut mendisiplin anak. Inilah rusak, ya, rusak pendidikan zaman sekarang seperti ini. Karena orang tua selalu bela-bela guru, tidak ada yang
tidak ada yang jahat. Ini saya pribadi, dendam rasanya tidak ada, jahat rasanya ada. Padahal mukul sedikit suatu hal yang wajar. Kalau zaman kita sekolah dulu main tendang aja bu, sapu sampai berdarah kepala, tidak ada apa. Tapi kita berkarakter, berlaku, tidak pernah melawan guru. Terbentuk watak kita, berilmu kita, hormat santun kita ada guru, sampai sekarang masih ingat. Tapi zaman sekarang habis itu anak-anak sekarang tidak dihargainya guru lagi. Di mana letak sekarang pendidikan kita? Terakhir nih Pak, Ya. Bapak kan sudah lama nih menjalani profesi sebagai guru. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya sebagai motivasi untuk saya ke depannya sebagai calon seorang guru? Ya. Ada pesan. Jadi gini, di zaman sekarang ini kita seorang guru berkuak-kuak kan, berkuak-kuak ini mengajarkan anak, kalian harus berseperti ini. Kita berikan contoh suri teladan kita, cara berpakaian kita, cara mengajar kita, supaya anak itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Apapun yang kita ajarkan itu kadang-kadang hilang kalau sudah dia masuk ke lingkungan yang berbeda. Itulah tantangan kita. Contoh pondok pesantren Darul Hikmah. Dulu sebelum di tembok tinggi, ya kan, anak dididik dengan ilmu agama yang bagus di dalam itu, tapi di luar ada mall. Seperti apa mahasiswa, lingkungan mahasiswa, seperti apa mahasiswa itu besar pengaruhnya. Mahasiswa pakai bonceng, ya, laki-laki perempuan, seperti apa dia duduk, itu ditengok anak sehari-hari. Itulah yang membuat, ya, guru itu sudah menyampaikan ilmu sedemikian rupa, namun lingkungan akan berubah. Ya, anak, karena yang dilihat di lapangan apa yang disampaikan guru, ya, pendidikan karakter yang baik, kenyataan sampai di lapangan berbeda, teori dan praktek. Inilah tantangan kita. Jadi kita selaku guru, kita tetap menyampaikan, ya, bahwa guru adalah dicontoh dan ditiru. Menyampaikan, merubah karakter siswa, merubah cara berpikir. Biarlah namanya zaman sekarang itu anak didik yang kita didik itu dengan bahasa sekarang itu bukan anak kita, bukan anak orang tua, tapi anak zaman yang selalu merubah. Jadi kalau guru tidak ada bosan-bosan, karena itulah tugas kita membentuk karakter manusia. Jadi pesan saya kepada mahasiswa, kepada anak-anak didik, yang jelas tugas guru adalah mengajar dan mendidik. Silakan sampaikan semaksimal mungkin. Anak akan mencerna sendiri, ya, sesuai dengan ilmu yang dia dapat, kemudian akan berubah dengan lingkungan. Yang jelas batas kita adalah menyampaikan dan memberikan yang terbaik untuk anak. Dia akan berubah di lingkungan, itu urusannya berubah. Itulah tugas guru. Jadi jangan patah hati. Kita ajar seperti ini, kalian harus berperilaku seperti ini, nak. Ya kan? Namun setelah dia tamat dari kita, jauh. Kata kemarin pakai jilbab, besok kita jumpa tak pakai jilbab, tidak bisa kita rubah kena lingkungan. Jangan bosan pula. Itulah urusan kita sebagai tenaga pendidik. Jadi perubahan itu juga tergantung pada dirinya sendiri, ya Pak? Tergantung pada diri. Jelas guru adalah tugasnya mengajar, tetap mengarahkan ke arah yang lebih baik. Sudah lepas dari lingkungan kita, tuh urusan dia. Jelas kita sudah sampaikan. Oke, sangat luar biasa wawancara saya kali ini. Terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah ucapan. Mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.